Legenda Manchester United, Paul Scholes, kembali mengomentari aktivitas transfer MU di musim panas ini. Ia tidak habis pikir kenapa setan merah tidak mendatangkan Gianluigi Donnarumma. Di musim panas ini, MU memang diketahui lagi mencari kiper baru. Ruben Amorim tidak puas dengan performa Andre Onana, sehingga ia butuh sosok baru di timnya. MU sebenarnya sempat dikaitkan dengan beberapa kiper top seperti Emiliano Martinez dan Gianluigi Donnarumma. Namun mereka memilih untuk mendatangkan Senne Lammens dari Royal Antwerp. Keputusan MU itu membuat Scholes bertanya-tanya karena ia menilai Donnarumma jadi opsi yang jauh lebih bagus ketimbang Lammens. Dalam wawancaranya di BBC Sport, Scholes mengaku tidak habis pikir mengapa MU tidak mencoba mendatangkan Donnarumma di musim panas kemarin. Ia menilai sang kiper adalah salah satu kiper terbaik dunia dan MU harus mendatangkannya ke Old Trafford. Saya rasa ini sebuah tindakan kriminal ketika Man United tidak mendatangkan Donnarumma ketika ia tersedia di bursa transfer, ungkap Scholes. Menurut Scholes, harga Lammens dan Donnarumma sebenarnya tidak terpaut jauh. MU membeli Donnarumma di kisaran 25 juta pounds di musim panas ini. Ia menilai dengan menambah sedikit uang, MU seharusnya bisa mendapatkan kiper terbaik di dunia, alih-alih membeli kiper muda yang tidak berpengalaman. Kiper baru mereka, Lammens, dibeli di sekitar 20 juta pounds bukan? Saya rasa itu sudah menjadi gambaran apa yang terjadi, pungkasnya. Meski sudah bergabung dengan MU, debut Lammens di skuad setan merah masih tertunda. Ruben Amorim ingin sang kiper beradaptasi lebih dahulu dengan skuad MU sebelum ia diturunkan di bawah mister gawang setan merah. Fans Manchester United nampaknya perlu bersabar menunggu kembalinya Lisandro Martinez. Sang bek dilaporkan belum akan comeback di tim utama MU dalam waktu dekat ini. Semenjak didatangkan dari Ajax, Martinez menjelma jadi pujaan baru publik Old Trafford. Penampilan tangguh tanpa kenal kompromi sang bek membuatnya dicintai para penggemar MU. Namun sejak awal tahun kemarin, Martinez absen membela MU. Sang bek mendapatkan cedera lutut yang parah dan itu membuatnya harus menepi dari MU cukup lama. Beredar kabar bahwa kondisi Martinez sudah membaik. Lantas, kapan sang bek bisa comeback di tim utama MU? Menurut laporan terbaru dari TYC Sports, kondisi Martinez sudah dikategorikan membaik. Sang bek sudah sembuh sepenuhnya dari cedera lutut. Ia juga sudah mulai berlatih di rumput setelah absen cukup lama. Alhasil, saat ini ia fokus untuk memulihkan kebugaran fisiknya agar bisa lekas bermain di Manchester United. Meski kondisinya sudah membaik, tim medis MU dan Martinez tidak buru-buru menargetkan comeback. Ini disebabkan cedera lutut yang dialami Martinez kemarin cukup parah, sehingga jika ia belum sembuh benar, maka cederanya bisa kumat lagi. Itulah mengapa Martinez berharap sudah bisa comeback di tim utama MU pada akhir Oktober atau paling lambat di awal November. Ia akan secara perlahan tapi pasti diintegrasikan dalam skuad setan merah. Manchester United sendiri akan menantikan kembalinya Martinez di tim utama mereka. Pertahanan setan merah cukup rapuh di awal musim ini, dan MU berharap kembalinya Martinez membuat lini pertahanan mereka semakin sulit ditembus lawan. Rasmus Højlund kembali ke Manchester, bakal jadi starter lawan Manchester City di Liga Champions. Rasmus Højlund akan kembali ke Manchester pada tengah pekan ini, namun bukan untuk berseragam Manchester United. Striker asal Denmark datang sebagai andalan Napoli saat menantang Manchester City di laga perdana fase grup Liga Champions 2025-2026, Jumat 19 September 2025 dini hari WIB. Kehadiran Højlund menjadi sorotan karena ia sebelumnya berseragam Manchester United, klub sekota Manchester City. Namun, kini Højlund akan turun di Stadion Etihad dengan status pemain inti Napoli setelah dipercaya Antonio Conte sebagai starter dalam 2 laga beruntun. Partenope sendiri kembali ke Liga Champions usai absen selama 1 musim. Undian langsung mempertemukan mereka dengan lawan tangguh, yaitu Manchester City, juara bertahan Premier League. Duel ini dipastikan bakal jadi ujian besar bagi Højlund dan rekan-rekannya sejak awal kampanye Eropa.
Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Antonio Conte sudah mengunci sebagian besar susunan pemainnya untuk menghadapi Manchester City. Salah satunya adalah Højlund yang diperkirakan tampil sejak menit awal, sama seperti saat Napoli menekuk Fiorentina 3-1 di Serie A akhir pekan lalu. Keputusan ini juga dipengaruhi jadwal Napoli selanjutnya. Conte disebut lebih memilih merotasi pemain pada laga Serie A melawan Pisa, tim promosi, ketimbang mengambil resiko di Etihad. Dengan begitu, Højlund akan mendapat panggung besar untuk membuktikan kapasitasnya menghadapi lini belakang City. Selain Højlund, beberapa nama kunci lain juga hampir pasti masuk daftar starter Napoli. Kevin De Bruyne, Scott McTominay, hingga Stanisław Lobotka dilaporkan akan turun sejak awal. Sementara di bawah Mistar, Vanja Milinkovic-Savic masih dipercaya mengawal gawang dibanding Alex Meret. Di lini belakang, duet Sam Yukema dan Alessandro Buongiorno diperkirakan akan jadi andalan, ditemani Kapten Giovanni Di Lorenzo di posisi bek kanan. Satu-satunya posisi yang masih terbuka adalah bek kiri, dengan Leonardo Spinazzola atau Matias Oliveira bersaing untuk mendapat kesempatan tampil melawan City. Manchester United dirumorkan masih mengintip peluang merekrut penjaga gawang berpengalaman milik AC Milan, Mike Maignan, di bursa transfer Januari mendatang. Sebagaimana diketahui, MU sebenarnya sudah merekrut kiper baru dalam diri Senne Lammens saat penghujung jendela transfer musim panas 2025. Setan Merah kurang yakin dengan kinerja Andre Onana, sehingga memutuskan memberi kontrak berdurasi 5 tahun untuk ex-pemain klub Belgia, Royal Antwerp. Lammens selanjutnya akan bersaing dengan Altay Bayındır untuk memperebutkan posisi penjaga gawang utama dalam skuad racikan Ruben Amorim. Pemain internasional Turki sebelumnya sudah dijadikan starter dalam 3 pertandingan pertama MU di Premier League musim ini dengan catatan kebobolan 4 gol. Dia juga masih jadi starting line up saat derby Manchester. Dengan Lammens dikonfirmasi harus menunggu debutnya setidaknya sampai pertandingan kandang melawan Chelsea akhir pekan depan. Meski belum sekalipun memainkan pertandingan bersama Manchester United, pihak klub sudah melirik alternatif untuk Senne Lammens. Menukil laporan Vicahes via Give Me Sport, MU tak keberatan melakukan perubahan lagi di pos penjaga gawang saat pergantian tahun andai Lammens gagal tampil meyakinkan selama beberapa bulan ke depan. Mike Maignan jadi sosok yang dipantau MU jelang bursa transfer Januari. Ada peluang Setan Merah juga bakal menghidupkan kembali minatnya pada Emiliano Martinez yang sempat dikaitkan dengan kepindahan ke Old Trafford pada musim panas. Kebetulan kontrak Mike Maignan di AC Milan bakal habis dalam waktu dekat. Situs Transfermarkt mencatat, pemain berusia 20 tahun asal Prancis itu cuma diikat kesepakatan sampai Juni 2026. Dia menjadi opsi menarik di mata MU setelah membuktikan diri sebagai salah satu penjaga gawang dunia sejak pindah dari Lille pada 2021. Maignan sempat membantu Rossoneri memenangkan gelar Serie A pada musim 2021-2022 silam. Sang kiper sejauh ini telah membukukan 61 clean sheet dalam 166 pertandingan untuk AC Milan di berbagai kompetisi. Sekedar informasi, MU sebenarnya sudah belanja cukup banyak di bursa transfer musim panas 2025 demi membangun skuad sesuai kebutuhan Ruben Amorim. Mereka menghabiskan dana lebih dari 200 juta pound sterling untuk merekrut pemain baru, sembari berpisah dengan sejumlah penggawa tim utama seperti Alejandro Garnacho, Anthony, Marcus Rashford, dan Rasmus Højlund. Kendati begitu, Manchester United nampaknya belum puas dengan perombakan yang dilakukan sejauh ini. Laporan Give Me Sport sebelumnya mengungkap Setan Merah juga masih mempertimbangkan perekrutan gelandang tengah dan bek tengah baru di bursa transfer selanjutnya.